Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yanti sehat. Bagaimana dengan Bu Yanti? Sehat? Alhamdulillah, Bu Novi hari ini sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Bu Novi? Ada yang ingin dibicarakan dengan saya? Sampai Bu Novi memberikan pesan kepada saya? Iya Bu Yanti. Saya ada yang mau diceritakan sama Bu Yanti. Saya itu menghadapi permasalahan di sekolah ya Bu Yanti ya. Ya. Eh, di sekolah saya itu Bu Yanti, saya menghadapi permasalahan dengan sampah di sekolah Bu Yanti. Saya melihat siswa di sekolah itu kurang respect, kurang peduli terhadap sampah di terhadap lingkungan di sekolah. Itu yang menjadi unek-unek saya Bu Yanti. Saya ingin berbagi cerita dengan Bu Yanti. Bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini. Ini Bu Yanti yang ingin saya utarakan, yang ingin saya ceritakan sampai saya ngechat Bu Yanti, ada yang mau saya bicarakan, kata saya. Jadi tujuan obrolan kita itu Bu Novi ingin mengobrol tentang keresahan Bu Novi ya. Jadi tujuan utamanya itu keresahan Bu Novi itu apa sih yang paling utama Bu Novi? Iya, eh, saya itu ingin anak-anak ya siswa di sekolah itu peduli terhadap lingkungan di sekitar sekolah. Tentunya tujuan dari percakapan ini saya berharap menemukan adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu Yanti. Oh, jadi Bu Novi kesal karena anak-anak belum ada kesadaran tentang membuang sampah ya Bu Novi ya. Iya, Eh, benar. Menurut Bu Novi, ideal siswa itu untuk kesadaran membuang sampahnya itu yang bagaimana Bu Novi? Iya Bu Yanti, idealnya saya itu ingin anak itu dengan sendirinya, dengan respeknya, ketika melihat sampah di sekitar lingkungannya itu, dia dengan sadar respek gitu ya, langsung melihat sampah itu gercep, melihat sampah itu gercep langsung membuangnya ke tempat sampah. Nah, kemudian selain itu juga saya ingin anak itu eh, peduli juga dengan kebersihan di kelasnya, di halaman sekolah, ya terutama itu Bu Yanti sampah, sampah yang berserakan di sekitar lingkungan sekolah. Saya itu ingin anak-anak itu sadar akan kebersihan lingkungan di sekolah. Mungkin seperti itu idealnya Bu Yanti, sadar dengan sampah yang ada di hadapannya itu, dia itu respect langsung membuangnya. Mungkin seperti itu Bu Yanti. Oke Bu Novi. Bu Novi ingin anak-anak sadar membuang sampahnya tanpa kita suruh ya Bu Novi ya. Ngomong-ngomong, apa sih yang sudah Iya Ibu benar. Novi lakukan? Apa yang sudah Ibu Novi lakukan untuk menambah kesadaran siswa itu sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya? Ya, saya sudah mulai melakukan untuk terus mengingatkan anak-anak akan kebersihan lingkungan dengan hal mengingatkan anak-anak itu dengan jadwal piketnya di kelas masing-masing. Kemudian saya itu eh, mengajak mereka, menuntun mereka untuk membersihkan lingkungan, bukan hanya menyuruh, tapi saya itu mengajak mereka, merangkul mereka
dengan memberikan contoh membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga saya itu menempatkan tempat sampah di setiap sudut-sudut ruangan atau di halaman sekolah, di depan kelas, di sudut-sudut panggung sekolah, di halaman lapangan upacara. Itu yang sudah mulai saya lakukan, Bu Yanti. Dari apa yang sudah Ibu Novi lakukan, mungkin kesadaran siswanya itu belum muncul ya Bu Novi ya. Menurut Bu Novi, dari skala 1 sampai 10, keadaan Bu Novi yang sekarang itu berada pada skala berapa Bu Novi? Menurut saya, keadaan sekarang di sekolah dengan permasalahan ini ada di skala nilai 6, Bu Yanti. Mengapa saya menyebutkan nilai 6? Ya, Ya. karena Kenapa berada di nilai 6 Bu Novi? ya, sebagian siswa, namun sebagian kecil, ya, sebagian kecil dari keseluruhan siswa itu sudah ada yang menyadari akan kebersihan lingkungan. Contohnya, mereka sudah mengerjakan jadwal piket di kelasnya masing-masing. Sudah ada seperti itu. Kemudian selain itu juga mereka ada sebagian kecil juga yang sudah mulai membuang sampah pada tempatnya, ada bekas jajannya, mungkin karena melihat ada guru mereka membuang sampah. Nah, kalau kita perhatikan ada, namun di luar kita perhatikan tentunya masih banyak itu siswa yang kurang sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu mungkin alat sarana dan prasarana itu sudah ada, namun belum begitu baik karena tempat sampah di sekolah kami itu masih tempat sampah yang dari plastik, tong sampah seperti itu, Bu Yanti. Belum seideal inginnya saya bagaimana di sekolah itu gitu. Mungkin itu, Bu Yanti. Jadi Bu Novi ingin meningkatkan kesadaran siswa dengan apa yang sudah Bu Novi lakukan, menempatkan tempat sampah di setiap sudut, memberikan contoh kepada siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Keinginan Bu Novi, tujuan Bu Novi itu dari skala 1 sampai 10 bisa sampai ke skala berapa Bu Novi? Ya, kalau inginnya sih ideal ya Bu Yanti ya, pengennya sampai skala 10 ya. Cuma tidak mudah, apalagi dengan prosesnya yang tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita butuh waktu yang benar-benar tidak sebentar untuk menimbulkan kesadaran akan kepedulian lingkungan terhadap lingkungan di jiwa anak masing-masing itu. Mungkin untuk saat ini ya, saya paling hanya ingin di level 8 lah. Di level 8 mungkin sudah cukup buat saya. Di level 8 cukup menurut Bu Novi. Untuk untuk sampai ke level 8 itu apa saja yang sudah dilakukan Bu Novi? Apa yang akan dilakukan Bu Novi? Ya, di level 8 itu saya ada beberapa rencana nih Bu Yanti untuk sampai ke level 8 itu. Pertama, ya saya akan terus mengingatkan dengan konsisten terhadap anak-anak di sekolah. Ya utamanya di kelas yang saya ampu saja ya, di kelas 6. Saya itu terus berusaha mengingatkan anak-anak, bahkan ya seperti tadi saya sudah membuat jadwal piket yang biasanya jadwal piket itu dijadwalkan setiap anak itu tanpa
dengan tugasnya masing-masing. Saya sekarang membuat jadwal piket itu dengan tugasnya masing-masing. Misalkan tugas piket itu apa sih di kelas itu? 1 misalkan mengepel lantai, 2 menyapu lantai, 3 membakar sampah, kemudian yang lainnya menghapus papan tulis ataupun misalkan membereskan buku-buku di kelas. Mungkin seperti itu sudah pembagian jadwal piketnya. Setiap orang sudah ada tugasnya masing-masing, sehingga anak tersebut bertanggung jawab dengan jadwal piket itu. Itu mungkin Bu Yanti. Kemudian selain itu saya selalu merangkul mereka, menuntun mereka setiap pagi dengan selalu datang lebih awal. Saya menuntun mereka karena di halaman sekolah saya itu luas ya Bu Yanti ya. Kemudian juga ada pohon-pohon yang tentunya setiap hari daun-daunnya itu berserakan. Saya menuntun mereka, membimbing mereka, dan mengajak mereka untuk membersihkan halaman dengan bersamaan menyapu halaman tersebut. Selain itu, saya pun membimbing mereka untuk menempatkan tempat-tempat sampah yang ada di sekolah di setiap sudut supaya mereka ketika membuang sampah itu setelah jajan melihat tempat sampah mereka ingat, oh ini ada tempat sampah ya, bisa dibuang langsung ke tempatnya. Ada program yang ingin lebih saya untuk dilaksanakan ke depannya itu, yaitu saya ingin membuat program sampah bermanfaat dengan memilah sampah organik dan anorganik, kemudian untuk dibuat menjadi sebuah hal yang bermanfaat, ataupun misalkan sampah-sampah anorganik tersebut bisa dijual ke pengepul yang hasilnya bisa disimpan di uang kas kelas masing-masing. Mungkin seperti itu Bu Yanti. Dan ada satu lagi yang sudah saya laksanakan untuk mencapai level itu, saya membuat tempat pembakaran sampah Bu Yanti untuk saat ini. Itu mungkin Bu Yanti yang saya usahakan untuk mencapai level 8 itu. Dari rencana yang sudah Ibu usahakan tadi ya Bu ya, dari hal-hal yang sudah Ibu usahakan tadi, rencana aksi yang paling utama yang akan Ibu laksanakan untuk mencapai tujuan Ibu? Ya, rencana pertama yang akan saya lakukan yaitu mengingatkan anak-anak terhadap kebersihan lingkungan, menuntun mereka dengan memberikan contoh dan merangkul mereka untuk membersihkan lingkungan, dan selalu mengingatkan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya, minimal bekas jajan mereka saja yang masing-masing harus membuangnya ke tempat sampahnya. Mungkin itu Bu Yanti hal yang pertama yang akan saya lakukan, karena hal tersebut juga itu tidak mudah dilakukan. Oke Bu Novi, banyak hal yang ingin Ibu lakukan ya dari rencana aksi tersebut. Siapa menurut Bu Novi, siapa yang bisa menjadi rekan ataupun pendukung Bu Novi dalam melaksanakan rencana aksi Bu Novi, serta siapa juga yang bisa mengawasi rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Ya, tentunya Bu Yanti ya, saya melaksanakan program ini tidak dapat berjalan sendiri. Harus adanya kolaborasi dengan semua warga sekolah. Terutama mungkin yang pertama itu saya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah supaya dapat mendukung apa yang ingin saya wujudkan dalam program ini. Yang kedua mungkin saya itu akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan guru-guru yang lain untuk mewujudkan harapan saya ini. Yang utamanya tentunya dengan para siswa saya di sekolah, utamanya di kelas yang saya ampu, di lingkungan kelas saja saya dulu gitu. Itu Bu Yanti. Iya Bu Novi, itu kan sebagai pendukung ya Bu Novi ya, yang mendukung Bu Novi. Sekarang untuk sebagai kontrol ataupun pengawas
dalam Bu Novi mencapai tujuan tersebut? Siapa Bu Novi? Ya, tentunya yang menjadi pengawas atau yang mengawasi dalam, program ini, dalam hal ini, itu adalah kepala sekolah dengan, guru-guru yang lain, juga dengan siswa. Mungkin dengan siswa tersebut bisa menjadi, kontrol karena, saya di kelas 6 anak-anak itu sudah mulai dapat diamanahkannya, mereka sudah mulai, pemikirannya sudah dapat diajak berpikir dewasa. Saya bisa mengontrol, bisa, mengajak mereka untuk mengawasi, hal yang ingin saya laksanakan dalam, program ini. Iya Bu Novi, dari obrolan kita kali ini ya, apa yang sudah bisa di Bu Novi ambil, kesimpulan yang bisa Bu Novi ambil? Ya Bu Yanti, alhamdulillah dengan mengobrol sama Bu Yanti, saya mendapat kesimpulan bahwasanya saya itu dapat, eee, mendapatkan solusi dari, permasalahan yang saya hadapi sekarang. Juga saya itu dapat merencanakan tindakan apa yang akan, saya lakukan untuk, menghadapi permasalahan ini. Itu mungkin Bu Yanti. Alhamdulillah ya Bu Novi, dengan obrolan kita kali ini, Bu Novi bisa mendapatkan solusinya, serta sudah lega kah mungkin Bu Novi? Sudah kekesalannya sudah bisa diceritakan pada saya, sudah lega? Ya, alhamdulillah Bu Yanti, saya sekarang menjadi lega, lebih plong, dan saya juga Alhamdulillah. mendapat, jadi mendapat pencerahan nih ketika menghadapi masalah seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Siap. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Novi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Bila ada waktu Siap, kosong lagi, kita ngobrol lagi. Ya ya kalau gitu, siap Bu Yanti. saya permisi dulu ya Bu Novi. Ya, Assalamualaikum. salam. Terima kasih Bu Yanti sudah mendengarkan, Sama-sama. curhatan hati saya. Ya. Sama-sama Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti. Apa Waalaikumsalam Bu kabarnya nih? Novi. Alhamdulillah baik Bu Novi, alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Novi, sehat? Alhamdulillah Bu Yanti, mudah-mudahan ya Bu Yanti kita itu dapat diberikan kesehatan selalu dalam mendampingi, anak-anak kita di sekolah. Bu Yanti kemarin Amin. nge-chat nih kepada saya, katanya ada yang mau diutarakan. Iya Bu Apa yang Novi. mau diutarakan? Iya Bu Novi, saya minta waktunya ya 10 menit saja untuk agar saya bisa ngobrol bersama Bu Novi. Bisa kan Iya, Bu Novi? iya silahkan Bu Yanti, dengan senang hati saya mau mendengarkannya. Ya, begini Bu Novi, saya punya murid, sekarang kan ajaran baru ya Bu Novi ya. Kadang-kadang kita selalu, oh mungkin tahun depan akan lebih baik dari tahun depan akan lebih baik dari tahun sekarang. Pas masuk, selalu ada saja anak yang tidak bisa diajak bekerja sama oleh temannya Bu Novi. Hari ini jadwal saya yaitu membuat kesepakatan kelas. Ada saja anak yang diam, duduk, tidak mau terlibat. Begitu Bu Novi, sudah saya ajak, sudah saya beri pengarahan, hayu bergabung dengan teman-temannya, apa yang ingin kamu ungkapkan. Tapi anak tersebut duduk saja, tidak dapat bekerja sama dengan temannya.
Itu yang saya rasakan hari ini, Bu Novi. Oh, gitu. Jadi Bu Yanti menghadapi siswa di kelas itu yang tidak mau bergabung dengan teman yang lain, inginnya menyendiri terus gitu ya. Kemudian tidak ingin bekerja sama dengan teman yang lain, ya. Nah, menurut Bu Yanti, dari percakapan kita kali ini, tujuan apa yang ingin Bu Yanti capai? Saya itu, Bu Novi, ingin anak tersebut bisa bekerja sama dengan temannya, bisa mengeluarkan pendapat dia, bisa bisa apa tuh dengan teman-temannya itu sharing gitu, apa yang dia inginkan. Ini nih Bu, saya inginnya di kelas itu begini, saya inginnya di kelas itu dengan teman itu begini. Jadi saya ingin anak itu bisa menyampaikan, kalau saya itu tidak mau misalnya di kelas itu ada begini gitu, saya inginnya begini. Nah, itu saya ingin semua siswa itu bisa apa mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan idenya. Begitu Bu Novi. Oh, iya. Jadi Bu Yanti ingin anak tersebut dapat meluapkan apa yang ada dalam hatinya, sehingga anak tersebut itu dapat berbaur dengan temannya. Iya, Ada betul. kepercayaan diri dari anak tersebut, supaya anak tersebut itu dapat bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga dalam Iya, pembelajaran betul. mungkin anak itu akan lebih lebih aktif ya Bu Yanti. Nah, Betul, betul Bu eee Novi. Saya inginnya begitu Bu Novi. Nah, Begitu. menurut Bu Yanti, sejauh ini, pembelajaran yang sudah Bu Yanti lakukan di kelas untuk menggali kepercayaan diri anak tersebut, dari skala 1 sampai 10, berada di posisi berapa? Untuk hari ini karena baru ya Bu Novi, baru beberapa hari, saya Ya, masih mempunyai menilai mereka itu di skala 5 Bu Novi. Karena skala mereka 5. karena mereka belum bisa bekerja sama, walaupun mungkin mereka sudah sekelas beberapa tahun, tapi masuk di kelas saya yang sekarang di kelas 5, mereka juga belum terbiasa mungkin dengan gurunya, dengan saya, mereka masih Ya. terbawa suasana di kelas 4-nya mungkin. Jadi untuk saat ini menurut pandangan saya itu masih di skala 5 Bu Novi. Mesti di skala 5 ya. Nah, untuk harapan ke depannya, Bu Yanti tadi mengatakan di skala 5 karena mungkin anak-anak itu baru dengan kelas baru, guru Iya baru mungkin betul. ya, situasi Iya yang baru juga, jadi belum betul. belum memahami mungkin ya bagaimana karakter gurunya Betul. mungkin, bagaimana pembelajaran, yang akan dilaksanakannya. Nah, inginnya Bu Yanti untuk kedepannya itu meningkatkan kepercayaan kepercayaan siswa tersebut itu sampai di skala berapa? Untuk saat ini saya cukup di skala 8 Bu Novi. Oh, jadi Bagi mau saya di cukup di skala skala 8 ya. 8. Iya. Kriterianya di skala 8 itu menurut Bu Yanti bagaimana? Menurut saya untuk masuk ke dalam skala 8 itu anak-anak sudah bisa mempercayai saya sebagai gurunya, mempercayai sepenuhnya, anak-anak bisa mengeluarkan pendapatnya, bisa bekerja sama dengan temannya, bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi sudah percaya diri untuk melakukan pembelajaran, mereka sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Mungkin untuk saat ini itu di skala 8, karena untuk ke skala 9 sampai 10 sepertinya bukan terlalu muluk ya Bu Novi ya. Saya juga ingin sampai 9 sampai 10. Tapi mungkin untuk saat ini cukup di 8 Bu Novi. Baik, di skala 8 menurut Bu Yanti itu, eee, anak-anak ingin memberi
menaruh kepercayaan terhadap Bu Yanti sebagai gurunya sekarang di kelas. Kemudian anak-anak itu dapat meningkatkan percaya dirinya sehingga mereka dapat berkolaborasi, bekerja sama, berdiskusi dengan temannya, mampu mengeluarkan pendapatnya, mampu mengeluarkan apa yang ada dalam hati mereka. Hal apa yang lebih dulu Bu Yanti lakukan dalam waktu dekat ini dari rencana Bu Yanti tadi? Saya hal yang paling utama mungkin saya akan merangkul siswa ya, Bu Novi ya. Saya akan memberikan membangkitkan kepercayaan diri siswa kepada saya. Mungkin mereka kenal dengan saya karena mungkin mereka sudah tahu, tapi mereka belum mengerti saya dalam pembelajaran, belum mengerti saya di kelas. Saya mencoba membuka diri untuk merangkul anak-anak di kelas saya agar mereka bisa percaya kepada saya bahwa saya pun ingin mereka sukses, saya pun ingin mereka bisa memahami pembelajaran dengan pemahaman mereka. Begitu Bu Novi, itu hal yang saya akan lakukan yang pertama kali, yaitu merangkul mereka, Bu Novi. Ya, baik Bu Yanti. Menurut Bu Yanti tadi hal yang akan dilakukan itu adalah merangkul mereka. Karena mereka tentunya kenal dengan Bu Yanti pasti ya. Yang Iya. namanya guru di sekolah dasar itu tahu akan semua gurunya. Namun mungkin belum mengenal lebih jauh bagaimana Bu Yanti. Mereka hanya tahu mungkin luarnya saja ya Bu Yanti ya. Nah, Iya, dengan betul. cara Bu Yanti merangkul mereka supaya mereka lebih mengenal Bu Yanti lebih jauh, membimbing mereka, mungkin sehingga kepercayaan terhadap Bu Yanti timbul dari hati mereka. Betul, Bu Novi. Ya, dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi, hal yang akan dilakukan oleh Bu Yanti tadi, kira-kira menurut Bu Yanti siapa yang akan menjadi kontrol dalam hal yang akan Bu Yanti lakukan ini? Yang pasti yang jadi kontrol saya yaitu kepala sekolah ya Bu ya, pasti yang utama. Saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, apalagi dengan guru yang sebelumnya ya Bu ya. Saya akan menanyakan bagaimana karakteristik setiap siswa kepada guru yang kelas sebelumnya. Dan yang paling utama kontrol saya yaitu kepala sekolah, rekan guru, juga murid-murid pasti akan saya ikut sertakan dalam mengontrol pembelajaran yang akan saya berikan nantinya. Iya, baik Bu Yanti, setelah menyampaikan apa yang Bu Yanti rasakan, apa yang Bu Yanti hadapi sekarang ini, nah bagaimana perasaan Bu Yanti setelah menyampaikannya dengan saya? Alhamdulillah sudah lega, saya sudah mendapatkan solusi, saya mulai keluar ide-ide saya sudah tidak begitu beban gitu ya Bu ya, Ya, karena pertama-tama gimana ini, mungkin sekarang saya sudah sudah ada teman untuk ngobrol, jadi sedikit berkurang beban saya untuk bagaimana ke depannya. Jadi saya lebih bisa merangkul anak-anak, begitu Bu Novi. ya, Bu Yanti, mudah-mudahan apa yang sudah Bu Yanti rencanakan, apa yang Bu Yanti harapkan, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya, dan terwujud apa yang Bu Yanti harapkan. Baik Bu Yanti, apakah sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Bu Novi, alhamdulillah saya sudah lega. Terima kasih ya Bu Novi ya, sudah mau menemani saya untuk mengobrol. Ya, baik Bu Yanti.
Terima kasih atas waktunya Bu Yanti ya. Bu Yanti sudah mengobrol dengan saya, meluapkan apa yang ada dalam hati saya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita dapat, bercakap-cakap lagi mengenai Iya, permasalahan yang kita iya. hadapi, dalam pembelajaran. Iya. Baik Bu Yanti, Bu Yanti, assalamualaikum assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.